Surat Abasa ayat 34 ayat berapa itu? Surat Abasa surat 80 ayat 34. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Bapak nggak bisa nolong anak, anak nggak bisa nolong bapak, suami nggak bisa nolong istri. Ya, satu contoh juga dalam Al-Quran, bapak nggak bisa menolong anak, siapa? Nabi Nuh, padahal Nabi itu. Nolong anaknya ketika anaknya dipanggil diajak naik perahunya Nabi Nuh, nggak mau. Padahal itu sudah ada tanda-tanda banjir besar akan datang. Dia saya kandang ini akan datang banjir besar, kamu naik perahu sini, nggak mau. Dia akan lari ke bukit, sudah diberitahu oleh ayahnya, ini bukan banjir biasa, walaupun kamu lari ke atas bukit dikejar oleh banjir, nggak mau. Ya akhirnya tenggelam kan. Nah ketika tenggelam, lagi gelagap itu Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah itu anakku, selamatkanlah. Langsung dimarah oleh Allah, hai Nuh, jangan kamu berbuat bodoh. Itu walaupun anakmu tapi bukan keluargamu. Mengapa tidak dianggap keluarganya? Diterangkan pada ayat itu, amalun ghairu sholeh, karena amalnya tidak amal soleh. Walaupun anakmu ning durhaka ning wong tuane, padahal wong tuane termasuk nabi, durhaka, tidak bisa menolong kamu. Dah, akhirnya tenggelam bersama orang kafir. Juga Nabi Nuh, Nabi Lut tidak bisa menolong istrinya. Padahal istrinya itu tidak bisa menolong istrinya, ya. Karena apa? Istrinya malah mengundang. Nah, Nabi Lot itu ya suka homoseks lah ketika Nabi Lot ke Tamon mendapat tamu, ya. Padahal tamu itu para malaikat yang akan menghancurkan mereka itu, ya. Istrinya tahu kalau malaikat tadi berwujud menyerupai orang laki-laki yang ganteng-ganteng, muda-muda. Nah, istrinya malah ngabari tetangga-tetangganya ben terunu. Iki lho enek wong gagah-gagah, bagus-bagus yang datang mau ngeroyok itu. Dah. Lot sendiri takut pada saat itu. Jangan sampai saya tidak bisa menghormati, menyelamatkan tamu di rumah saya. Ya, malaikatnya memberitahu, kamu jangan takut, jangan khawatir. Ya. Nanti dia akan maka di dalam riwayat itu ketika itu disabet dengan sayapnya dari orang tamu-tamu tadi selamat, tapi orang yang umatnya Nabi Lut yang mau ngeroyok, mau melakukan homoseksual, matanya udah picak ya. Entah dengan itu. Nah, itulah hukuman dari Allah. Ya. Jadi Nabi Lut tidak bisa menolong istrinya. Hanya ketika akan datangkan azab Allah di waktu subuh, supaya yang mengikuti kamu pergi sebelum waktu subuh datang. Nanti azab Allah itu datang di waktu subuh. Nah, ternyata sudah yang mau mengikuti selamat, termasuk istrinya, karena tidak mau, ya terkena azab itu. Nabi Lot nggak bisa nolong istrinya. Ya. Tapi suami tidak menolong istri tidak bisa menolong suami. Maka ketika Fir'aun, yaitu perumpamaan diungkapkan semua dalam Quran. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, malah mengejar memateni Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Istrinya Fir'aun itu mengikuti agamanya, mengikuti Musa, tadi, mempercayai agama Tauhid. Dianiaya oleh Fir'aun. Doa pada Allah, ya Allah, buatkanlah aku rumah di surga, dan selamatkanlah aku dari penganiayaan, kezaliman Fir'aun itu. Nah, jadi Fir'aunnya di neraka, istrinya Fir'aun di surga. Kalau tadi Nabi-Nabi tadi, Nabi Nuh di surga, istrinya, anaknya di neraka, gak bisa tolong menolong.
Ibrahim nggak bisa menolong ayahnya, ya, karena Ibrahim mengatakan bahwa ayahnya dan kaumnya itu ya yang zalim, menyembah patung dan sebagainya. Diselamatkan diajak menyembah Tuhan yang Maha Esa, Allah. Tidak mau sampai Ibrahim dibakar oleh massa pada saat itu. Gitu. Nah itulah Ibrahim nggak bisa menolong ayahnya walaupun bapaknya. Ya. Nah gitulah. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa itu sudah ditempatkan oleh Allah sendiri. Orang kafir tempatkan sendiri. Tidak bisa satu sama lain saling satu tempat nggak bisa. Maka orang yang bertakwa tempatnya di surga, ya, tidak bisa membantu menolak. Kalau kita ngaji di sini, bapak nggak bisa nolong anak nggak bisa nolong bapak, suami nggak bisa nolong istri. Diterangin tuh ayatnya tuh, ngaji di tempat lain diterangin. Ya, sana bapakmu, pendak malam Jumat pendak kiri mono. Akikah sing akeh kira mana lho ndak ya selamat. Bingung ta? Di sini diterangke ora iso nulung bapake, di tempat lain diterangke kon ngirimi ganjaran sing akeh ki mau. Nah, karena orang baru sing bener ndi? Sing bener ndi ndelok. Oh, lah ustate kono ora nganggo jubah, ora ngomong kupulukan tok kek klambine batik apa meneh klambi. Nah, nek ustaz sene kono kan jubah gede, kalung tasbih, jenggotnya panjang. Nah, ya, gitu ya. Nah, itu yang akhirnya didelok ostate. Ya tak? Padahal kalau orang kamu jangan lihat undur makola wala tandur mankola. Kamu jangan melihat siapa yang mengucap, tapi dilihat apa ucapannya. Walaupun yang mengucap pakaiannya seperti itu, ya, meyakinkan, tapi ucapannya tidak betul. Sekalipun ini budak Habasah, ya, yang rambutnya itu seperti kismis, ya, roti neng ireng-irengnya kismis kata. Jadi rambutnya yang perentel kayak, ya, senggon-gon ora ketel kabeh ndak. Tapi kalau ngomongannya bener, itu yang dipakai. Orang kok ngomong budak ya, ngomong apa ndak. Itu yang kalau ngomongnya bener harus dipakai itu. Wajib. Tapi kalau sekalipun yang ngomong raja, kalau itu nyalai Quran dan Sunnah, lasam awalat ta'ata. Jangan didengar, jangan ditaati. Nah, umumnya orang ini ya juga itu. Nah, pertemuan. Nek sing ngomong wong dianggap wong sugih, wong berpangkat dirungokke. Ini sing ngomong tukang latihan tukang batu, ya. Terus nanti gue lagi usul nih pertemuan RT, serah dirungokke. Ngomong apa gitu, ngomong apa adalah. Ini sing ngomong apa nih? Pejabat pakar, wah, rungokke kabeh. Lagi teko bos, sambut. Gak numpak mobil bagus teko kabeh menyambut. Nenek sing teko kuwi mau wong ora berpangkat apa meneh ora sugih pisan mlengos. Itu Nabi pun ngalami begitu, ditegur oleh Nabi, oleh Allah. Coba dibaca surat Abasa itu. Sifat manusia pada umumnya seperti itu. Nabi pernah ngadepi